Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini membahas tentang linguistik bahasa Indonesia, yaitu sintaksis, pertemuan keempat. Sintaksis bahasa Indonesia sering disebut juga dengan tata kalimat bahasa Indonesia. Sintaksis merupakan ilmu bahasa terbesar yang mengandung dua unsur, yaitu frasa dan klausa. Frasa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Fungsi kalimat yang dimaksud adalah berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Mereka sedang menyantap makan malam di restoran. Kalimat tersebut terdapat 3 buah frasa, yaitu sedang menyantap, yang menduduki fungsi predikat, makan malam menduduki fungsi objek, dan di restoran menduduki fungsi keterangan. Sedangkan kata mereka bukan merupakan frasa karena hanya terdiri dari satu kata. Frasa dapat dibedakan menjadi frasa verbal, frasa adverbial, frasa adjektival, frasa nominal, frasa numeralial, dan frasa preposisional. Berikut contoh dari masing-masing frasa terdapat pada tabel. Kolom pertama, frasa verbal, contohnya asyik belajar, harus pergi, sedang berpikir keras, tidak akan datang, sudah membaik. Kolom kedua, frasa adverbial, contohnya pada zaman Jepang, sebelum subuh, kemarin sore, bulan lalu, pada akhir pertunjukan itu. Kolom ketiga, frasa adjektival, contohnya kedap suara, malu-malu kucing, sangat pemalu, makin panas, tidak tertarik. Kolom keempat, frasa nominal, contohnya anak cucu, pedagang eceran, lembar jawaban ujian, formulir pendaftaran mahasiswa baru. Kolom kelima, frasa numeralial, contohnya anak pertama, urutan keempat, kedua anak itu, seringkali, 3 anak panah. Kolom keenam, frasa preposisional, contohnya sampai dengan, selain dari, oleh karena, dari samping, terdiri atas, namun demikian, di depan, dan sebagainya. Frasa berdasarkan kedudukannya terbagi menjadi 2, yaitu frasa setara dan frasa bertingkat. Frasa setara adalah frasa yang memiliki kedudukan yang sama antara satu kata dengan kata yang lainnya. Sedangkan frasa bertingkat adalah frasa yang salah satu katanya memiliki kedudukan lebih tinggi satu tingkat dari kata yang lainnya. Dalam frasa bertingkat, salah satu unsurnya menduduki inti frasa atau unsur diterangkan yang disingkat dengan D dan berposisi di awal atau di akhir frasa. Dan unsur lainnya menduduki unsur penjelas atau menerangkan yang disingkat dengan M. Berikut contoh frasa setara dan frasa bertingkat di dalam tabel. Frasa setara contohnya baku hantam, pulang pergi, sawah ladang, kakak adik, ayah ibu. Sedangkan frasa bertingkat contohnya rumah besar, mobil mewah, mengayuh sepeda, tangga berjalan,
pegawai swalayan. Dilihat dari tabel, frasa bertingkat pada contoh dapat ditentukan unsur yang menduduki inti frasa atau unsur diterangkan dan unsur yang menduduki unsur penjelas atau menerangkan sebagai berikut. Rumah besar. Rumah merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan besar merupakan unsur yang menerangkan. 2. Mobil mewah. Mobil merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan mewah adalah unsur yang menerangkan. 3. Mengayuh sepeda. Mengayuh merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan sepeda merupakan unsur yang menerangkan. 4. Tangga berjalan. Tangga merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan berjalan merupakan unsur yang menerangkan. 5. Pegawai swalayan. Pegawai merupakan unsur yang diterangkan dan swalayan merupakan unsur yang menerangkan. Frasa berdasarkan maknanya terbagi menjadi 3, yaitu frasa biasa, frasa idiomatik, dan frasa ambigu. Frasa biasa adalah frasa yang hasil dari pembentukannya berupa makna denotasi atau makna sebenarnya. Misal, ayah membeli sapi putih. Kursi favorit ibu berwarna biru. Frasa biasa pada kalimat tersebut adalah sapi putih dan kursi favorit ibu. Frasa idiomatik adalah kebalikan dari frasa biasa, yaitu frasa yang hasil pembentukannya berupa makna konotasi atau makna bukan yang sebenarnya. Misal, kalimat 1. Saya menjadi kambing hitam dalam permasalahan yang terjadi di kantor. Frasa idiomatiknya adalah kambing hitam, yang berarti orang yang disalahkan. Kalimat 2, ia memiliki kaki tangan yang dapat diandalkan. Frasa idiomatiknya adalah kaki tangan, yang berarti orang kepercayaan. Frasa ambigu adalah frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau lebih. Biasanya juga disebut dengan makna ganda, tergantung pada penggunaannya di dalam kalimat. Misal, frasa keras kepala artinya kepala yang keras atau orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Contoh lain, ada frasa sapi perah yang memiliki arti jenis sapi yang diternak untuk diambil susunya atau orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Selain ada frasa, dalam sintaksis juga ada klausa. Klausa adalah gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa juga dapat disertai dengan objek dan keterangan. Selain itu, klausa juga memiliki potensi sebagai kalimat. Ciri-ciri klausa. 1. Memiliki satu predikat. 2. Tidak memiliki intonasi akhir. 3. Jika ditambah intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Poin ketiga, inilah yang sebelumnya dikatakan bahwa klausa berpotensi menjadi kalimat. Contoh klausa. Saya makan. Saya merupakan subjek, makan merupakan predikat.
dan tidak disertai intonasi akhir. Contoh lain, saya makan bakso di pasar. Saya merupakan subjek, makan merupakan predikat, bakso merupakan objek, di pasar merupakan keterangan. Nah, inilah yang tadi dikatakan bahwa klausa juga dapat disertai dengan objek dan keterangan, lalu di akhirnya tanpa ada intonasi akhir. Contoh di atas merupakan klausa karena hanya memiliki satu predikat. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung suatu pemikiran lengkap yang sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek dan predikat. Jika diwujudkan dalam bentuk lisan, maka kalimat yang diucapkan menggunakan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Sedangkan kalimat dalam bentuk tulisan menggunakan huruf kapital pada huruf awal kata pertama di kalimat tersebut dan diakhiri dengan tanda baca akhir, yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Pola kalimat. Dalam kalimat terdapat pola. Yang pertama, kata benda ditambah kata kerja. Contohnya, nenek datang. Pola kedua, kata benda ditambah kata kerja ditambah kata benda. Contohnya, nenek membaca koran. Pola ketiga, kata benda ditambah kata benda. Contohnya, nenek dokter. Pola keempat, kata benda ditambah kata sifat. Contohnya, nenek cantik. Pola kelima, kata benda ditambah kata numeralial. Contohnya, uang 2 juta. Pola keenam, kata benda ditambah kata preposisional. Contohnya, uang di dompet. Pola ketujuh, kata benda ditambah kata kerja ditambah kata benda ditambah kata benda. Contohnya, nenek membacakan kakek komik. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan objek, atau juga disebut dengan satu klausa. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdapat lebih dari satu subjek dan objek, atau juga disebut dengan lebih dari satu klausa. Dalam kalimat majemuk terbagi lagi menjadi 3, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Berikut penjelasannya di dalam tabel. Berdasarkan pengertian, kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausa-klausanya memiliki status yang sama, setara atau sederajat, dan tidak memiliki anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausanya tidak setara atau sederajat. Sedangkan kalimat majemuk campuran adalah gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan ciri-cirinya, pada kalimat majemuk setara memiliki ciri-ciri: 1. Klausa satu dengan klausa yang lainnya dapat berdiri sendiri meskipun dipisahkan. 2. Klausa yang satu berkedudukan sama atau setara dengan klausa yang lainnya. Pada kalimat majemuk bertingkat juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Terdiri dari 2 klausa. Klausa yang satu merupakan klausa inti atau induk kalimat, dan klausa yang lain disebut dengan klausa penjelas atau anak kalimat. 2. Klausa inti dapat berdiri sendiri,
sedangkan klausa penjelas tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kalimat majemuk campuran juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Terdiri dari 3 klausa atau lebih yang berperan sebagai induk kalimat pada klausa 1 dan klausa yang lainnya sebagai anak kalimat. 2. Memiliki 2 buah konjungsi atau lebih yang menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Berdasarkan konjungsi atau kata hubung, kalimat majemuk setara mempunyai konjungsi atau kata hubung, yaitu dan, atau, sedangkan. Konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat antara lain jika, ketika, walaupun, bagaikan, bahwa, sebab, dan sehingga. Inilah materi mengenai linguistik bahasa tentang sintaksis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.